Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Baik ya, kita bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita dalam hidup ya, kehidupan rohani kita itu mengalami stagnan? Kita tahu kita sudah ditebus, tetapi kita masih seringkali bergumul di dalam dosa yang sama. Kita masih mudah marah, mudah kecewa, bahkan tidak jarang kita masih bisa jatuh dalam dosa yang lama. Bukankah seharusnya kita hidup dalam Kristus, Kristus sudah bangkit, itu juga boleh bangkit juga dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Roma pasal yang ke-6. Di sini kita akan melihat bagaimana Paulus memberikan jawaban yang luar biasa dalam satu kebenaran firman Tuhan. Teks ini akan menolong kita juga boleh mengerti dan menyadari bagaimana dan seperti apa semestinya kita dalam menjalani kehidupan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-6. Saya rindu hari ini kita boleh membaca secara silih berganti. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Nanti saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua. Begitu seterusnya secara silih berganti hingga ayatnya yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali saya berjumpa dengan seorang ibu. Dia ngobrol ya, awal ngobrol biasa. Kemudian di tengah percakapan dia mulai bercerita bahwa beberapa malam ini saya nggak bisa tidur. Rasanya gelisah, seperti ada sesuatu yang saya juga nggak ngerti begitu. Kemudian saya tanya, apakah ada beban pikiran yang dipikirkan sehingga tidak bisa istirahat dengan enak, saya bilang.
Enggak juga sih Pak katanya. Oh, apakah ada sesuatu yang menjadi beban atau masalah yang sedang dihadapi? Enggak juga. Oh gitu. Atau ada sesuatu yang mau disampaikan, saya bilang. Enggak dulu lah Pak katanya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika si ibu ini mengakhiri pembicaraan dengan enggak dulu, kemudian saya yang bercerita. Kadang dalam hidup ini ya, saya bilang, kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa istirahat dengan nyenyak, atau kita nggak bisa istirahat begitu, bisa jadi karena biasanya ada beban yang dipikirkan. Ada masalah yang berat yang mungkin tidak tersampaikan, saya bilang. Kemudian si ibu ini mulai melihat saya dan berkata, iya sih Pak, sebenarnya saya sedang ada pergumulan, saya sedang cemas. Ada kekhawatiran yang membuat saya kadang juga saya nggak ngerti saya harus berbuat apa. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar dalam kehidupan kita bisa juga mengalami hal demikian. Nggak bisa tidur ya, cemas, khawatir, gelisah. Yang kadang hal-hal ini sangat mungkin terjadi, salah satunya bisa juga disebabkan karena dosa. Karena dosa tertentu bisa membuat kita jadi tidak nyaman, menjadi tidak tenang dalam menjalani hidup. Kenapa? Kapan ya nggak ketahuan? Wah nanti kalau ketahuan gimana? Nanti kalau dia yang tahu dulu bagaimana? Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita ketika ada sesuatu yang membebani di dalam hidup kita. Tapi satu sisi kita menyadari, iya ya, Tuhan sudah menebus dosa saya. Apakah dosa saya tidak selesai? Apakah dosa itu masih berkuasa atas kehidupan saya? Sehingga saya terus berada dalam tekanan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kadang sangat mungkin terjadi. Sekalipun kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saya, Yesus sudah bangkit dan kita boleh mengalami kuasa kebangkitannya, dosa sering kali masih menekan kita. Masih membuat kita menjadi tidak bisa menikmati kemurahan Tuhan. Masih membuat kita menjadi orang-orang yang ragu akan kuasa Tuhan. Masih membuat kita menjadi orang yang cemas, khawatir, dan tidak percaya akan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang bagaimana karya kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Mengapa kita mesti mengalami ya bangkit bersama Kristus? Bisakah bangkit tanpa Kristus? Atau bagaimana kita bisa bangkit bersama dengan Kristus? Ketika kita bangkit tanpa Kristus, kita akan berusaha sedemikian rupa. Kita akan mencoba berbagai cara, tapi kita tahu hasilnya. Kembali lagi dan kita tidak bisa bangkit untuk menjadi lebih baik. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau mengajak kita kembali merenungkan bagaimana kasih dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga setiap kita bukan hanya tahu, sadar akan kuasa kebangkitannya, tetapi setiap kita juga boleh mengalami kuasa kebangkitannya. Nah Bapak Ibu Saudara, bangkit bersama Kristus ini boleh memberi kita dasar bagi hidup yang baru. Bangkit bersama Kristus akan memberikan kita dasar, memberikan kita pondasi bagaimana kita menyadari identitas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah mengalami karya keselamatan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara ya, di dalam kitab Roma, paling tidak kita boleh menemukan ada dua ekstrim yang saya temukan, yang saya pelajari. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka sudah ditebus. Tetapi karya penebusan ini membawa mereka untuk apa? Bebas berbuat dosa. Bertekun di dalam dosa. Kenapa? Toh nanti aku juga diampuni. Atau kalaupun aku nanti gak diampuni, toh Tuhan kan sudah mengampuni. Bukankah di atas kayu salib Tuhan sudah berkata, sudah selesai. Semua dosa-dosaku sudah diselesaikan. Baik yang dahulu, sekarang maupun yang akan aku lakukan. Sehingga orang-orang pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap bahwa kita sudah ditebus ya enggak apa-apa. Kita enggak ada masalah.
Sehingga kalau tadi ada pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia? Saudara, ini menjadi satu masalah pada zaman itu. Mungkin juga hari ini ya. Bagaimana tidak sedikit orang juga berpikir demikian. Kita sudah ditebus, jadi bebas dong kita berbuat dosa. Sampai ada satu orang berkata kepada saya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ya hari-hari ini sepertinya membiarkan kita untuk melakukan dosa sampai kita hancur dengan sendirinya. Ngeri Bapak Ibu. Nah, ekstrim yang kedua yang saya juga coba melihat dan temukan, dosa masih berkuasa atas hidup manusia. Tuhan memang sudah menyelesaikannya. Tuhan sudah mati menebus dosa kita dan juga bangkit mengalahkan maut. Tetapi kenapa kita nggak bisa bangkit melawan dosa? Seolah-olah dosa itu menekan kita, merintangi kita, sehingga sulit rasanya untuk kita itu bisa menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Seringkali sulit bagi kita untuk melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ketika sesuatu terjadi, kita bisa curiga sama Tuhan. Kita bisa marah kepada Tuhan. Dan itu adalah pola dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah tipu daya daripada dosa. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu memelihara kehidupan kita, tapi kita masih sering kali curiga, kita masih sering tidak percaya akan rencana Tuhan. Dan kita selalu meragukan Tuhan. Tidak sedikit juga seringkali kita gagal untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita selalu memandang mereka bersalah. Tidak ada yang benar dalam kehidupan mereka. Itu dampak daripada dosa yang kita tidak bisa melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Satu kebenaran di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian juga sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan sudah mati bagi kita. Kita percaya Tuhan juga sudah bangkit. Tetapi kenapa saya tidak bisa melepaskan dosa-dosa saya? Saya masih terkungkung dengan dosa masa lalu saya. Saya tidak bisa menjalani kehidupan ini. Saya hidup terus dengan keluhan. Tidak sadar seringkali ya, kita itu lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Bapak Ibu Saudara, seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Mestinya dalam hidup ini kita lebih banyak bersyukur. Makin banyak kita bersyukur, makin lupa kita cara untuk mengeluh. Dan kita akan belajar coba melihat di dalam bagian ini. Anugerah bukan memberikan kita validasi untuk dapat mentoleransi dosa. Melainkan anugerah menolong kita untuk kita boleh mengalami transformasi. Anugerah adalah kekuatan, bukan sebagai celah untuk kita melakukan dosa. Bangkit bersama Kristus memberi dasar bagi hidup baru kita. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal yang ke-6 ini, dikatakan manusia lama kita sudah turut disalibkan. Artinya dosa tidak lagi berkuasa. Jadi jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika kita menyadari bahwa manusia lama kita sudah disalibkan, mestinya kita sudah memiliki kekuatan untuk melawan dosa itu. Di sini juga dikatakan ia yang telah mati telah bebas juga dari dosa. Dosa tidak lagi mengikat kita, dosa tidak lagi menawan kita sebagai tawanan kitanya, tidak. Ada beberapa dosa memang yang dibahas di dalam kitab Roma ini. Menarik ya kalau kita belajar dari kitab Roma dan kita beberapa minggu ini belajar. Roma saya melihatnya ada dua bagian begitu. Bagian yang pertama hingga pasal yang ke-11. Bagaimana manusia bergumul akan dosa. Bagaimana manusia terus hidup di dalam dosa. Di pasal yang ke-12 kita di sana melihat bagaimana kasih anugerah Allah dinyatakan sehingga terjadi kehidupan yang diubahkan di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada beberapa dosa yang kita bisa lihat di dalam kitab Roma ini. Yang pertama dosa asal. Ya, kita berdosa ya. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Enggak bisa rasanya kalau cara berpikir kita itu enggak berdosa. Enggak bisa rasanya kalau mulut saya ini kalau enggak berdosa. Enggak bisa rasanya kalau saya ini tidak melakukan satu perkara dosa dalam hidup.
Ini adalah dosa asal kita. Kecenderungan kita adalah berdosa. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, nggak bisa rasanya kalau sehari itu ya, kalau nggak marah-marah. Harus marah-marah, baru lega rasanya. Nggak bisa saudara kalau dalam usaha, dalam dagang, dalam pekerjaan, dalam bisnis misalnya, kalau nggak nipu orang. Karena dengan cara nipu ini kita baru bisa lebih baik. Suatu kali ada orang sampaikan kepada saya, Pak, zaman sekarang kalau bisnis kita nggak nipu, kita nggak bisa bertahan. Saudara, itu cara dunia. Kita dikungkung oleh dosa. Bukankah berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya? Susah payah tidak menambahinya. Kenapa kita harus menipu? Kenapa kita harus tidak jujur di dalamnya? Ini dosa asal yang ada. Dosa yang selanjutnya adalah ketidaktaatan pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya selalu melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Dan hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tapi kehidupan kita jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dosa yang lain juga dibahas dalam kitab Roma, yaitu ketidaksetiaan. Di mana di sana ada percabulan dan kecemaran. Terjadi perselingkuhan. Bahkan ada hal-hal yang lain yang tidak baik, yang tidak layak terjadi. Dosa perselingkuhan bukan hanya zaman dulu. Hari ini pun juga terjadi. Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah untuk menghadapi hal-hal demikian. Ada ya alasan, lagi mana lagi Pak? Keluarga kami seperti ini, pasangan saya seperti itu. Menjadi celah, menjadi alasan. Saudara, ini menjadi sebuah masalah dalam kehidupan. Saya sudah berusaha, ya saya sudah minta Tuhan tolong, tapi kok sepertinya tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini yang terus menekan kita. Terjadi kesombongan, keangkuhan orang-orang pada saat itu. Merasa dirinya lebih baik, merasa kehidupan rohaninya jauh lebih baik dari orang lain. Bukankah hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita menganggap orang lain selalu bersalah. Yang benar siapa? Saya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tantangan kehidupan kita. Bukankah kita juga orang percaya? Bukankah kita juga percaya Tuhan senantiasa menolong kita, membimbing kita? Tapi kenapa dosa seolah-olah masih menguasai kita? Kebangkitan Kristus mau memberikan kita kembali dasar untuk kita hidup baru. Kita manusia lama, kita ingat, kita sudah disalibkan. Yang telah mati juga bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita juga percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia dalam kebangkitannya. Ini menjadi kesadaran baru dalam hidup kita. Dulu rasanya nggak bisa kalau nggak berbuat dosa. Nggak bisa kalau kita tidak melakukan pelanggaran. Saudara, ini kehidupan yang lama. Tapi kehidupan kita yang baru, kita tidak lagi hidup di dalam manusia yang lama. Dan jangan kita biarkan untuk kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai sebagai senjata dalam kelaliman. Kita membiarkan tangan kita, membiarkan tubuh kita untuk dikuasai oleh dosa. Tidak cukup hanya menolak dosa. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah. Sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kekudusan hidup bukan hanya berhenti melakukan dosa, tapi aktif juga melakukan kebenaran. Istilah kata Bapak Ibu Saudara, kalau hanya menyingkirkan ilalang dari ladang, ladangnya tetap kosong. Kita harus menanam benih kebenaran. Ketika kita menyadari akan anugerah Tuhan, bahwa kita hidup dalam kekudusan, bukan hanya berhenti melakukan dosa, tetapi juga hidup dalam kebenaran. Kita bukan lagi orang yang berdosa, yang mencoba untuk hidup kudus. Kita adalah orang kudus yang sedang dalam proses, terus dalam pengudusan. Dan ini identitas kita, ini jati diri kita. Tuhan sudah mengerjakan ini semua di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan modalnya di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita misalnya sebagai anak-anak muda. Seringkali identitas kita
Ya, kalau kita bermain di media sosial, itu tergantung berapa banyak orang yang like kita. Identitas kita tidak di sana. Identitas kita adalah Kristus yang sudah mati dan bangkit di dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, keluarga muda, dalam pernikahan, kita bukan lagi menjadi budak ego. Yang saya harus dipuaskan, yang saya harus dimengerti, yang saya harus dipahami, kamu harus memahami saya, tidak. Tapi bagaimana kita boleh bersama-sama hidup sebagai hamba kebenaran. Bagaimana kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Identitas lama kita sudah tinggalkan. Dan kita hari ini hidup sebagai hidup yang baru. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, di kampung saya itu ada sekolah. Sekolahnya itu unik, ya. Kalau sekolah pada umumnya anak-anak sekolah begitu ya. Di kampung saya itu di Lampung, itu ada namanya sekolah gajah. Ya. Sekolah gajah ini ada di Waikambas begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di sana itu ada banyak gajah yang sekolah ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan berkunjung silakan ya. Di sana gajah bisa main bola ya, bisa lain sebagainya. Di sana ada sekolahnya. Nah menarik Bapak Ibu Saudara, gajah itu ya dari kecil diikat oleh satu tali yang kecil. Kemudian diikat di patok yang kecil. Gajah itu terus berusaha merontak sedemikian rupa. Tapi gajah ini tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari talinya. Sekalipun gajah ini bertumbuh besar, ya, bertambah besar, dan juga tentunya kekuatannya juga bertambah. Tapi dia selalu diingatkan dengan traumanya masa lalu. Sehingga sekalipun badannya besar, ya, memiliki kekuatan yang luar biasa, dia memiliki keyakinan bahwa mereka tidak bisa melepaskan diri dari ikatan tersebut. Dan di mana keyakinan itu membentuk di dalam dirinya. Bukankah hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin ada di antara kita sudah berusaha sedemikian rupa melepaskan segala ketergantungan yang selama ini membuat kita tergantung akan sesuatu. Kalau kita tidak melakukannya, rasa-rasanya kok hidup ini tidak nyaman, tidak enak. Dan kita sudah berusaha sedemikian rupa, tapi kita tidak bisa melepaskannya. Wah udah berusaha, udah nyoba gak bisa. Belum lagi ada orang bilang, ya ini memang hidupku ya seperti ini. Ya gimana Tuhan kasihnya begini, aku gak bisa apa-apa. Aku juga udah berusaha tapi gak bisa. Bukankah banyak juga di antara kita sering kali gagal untuk bisa bangkit di dalam kehidupan kita. Gara-gara luka masa lalu. Gara-gara kenangan masa lalu yang begitu menyakitkan. Sehingga membuat kita gagal untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Untuk kita gagal menikmati kemurahan Tuhan. Apakah dalam pekerjaan, apakah di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan. Gara-gara apa? Ikatan kecil, pengalaman dosa masa lalu yang seringkali iblis dakwakan. Ketika kita mau melayani, gak usahlah sok rohani. Aku tahu kok siapa kamu. Aku tahu siapa dirimu dulu. Jadi gak usah sok rohani lah, gak usah sok nasihati, bicara hal-hal yang rohani. Ketika kita mau melakukan kebenaran, seringkali iblis mendakwa kita, menggocoh kita. Sehingga membuat kita, ya udahlah, nanti aku melakukan malah makin ketahuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, satu kutipan dalam tulisan Martin Luther dikatakan, ketika iblis mengingatkanmu akan masa lalumu. Iblis kan suka mengingatkan kita akan masa lalu kita. Ingatkan dia juga akan masa depannya. Iblis seringkali mengorek-ngorek masa lalu, tapi dia lupa akan masa depannya. Setiap kita memang punya masa lalu, tapi setiap kita juga punya masa depan yang indah di dalam Tuhan. Masa lalu tidak bisa mendefinisikan kemampuan kita hari ini. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan, tapi sekarang kita bukan lagi diri kita yang dulu. Kita lebih dewasa, kita lebih bijaksana, dan tentunya kita menjadi lebih kuat di dalam Kristus. Jangan biarkan tali kecil, masa lalu, kegagalan kita masa dulu menghalangi kita untuk kita boleh melangkah lebih baik hari ini. Tuhan sudah mengerjakan karya kebangkitan dan memberikan kita dasar hidup yang baru. Kiranya dasar hidup yang baru ini menolong kita
untuk kita semakin jelas dalam menjalani hidup ini. Karena bangkit bersama Kristus akan memberikan kita arah hidup yang lebih jelas. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, tidak bisa kita tidak berbuat dosa. Tapi setelah kita kenal Tuhan, kita bisa tidak berbuat dosa. Artinya kita tidak memiliki kecenderungan lagi berbuat dosa. Ayat yang ke-11, bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu ini menjadi satu alasan kita, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Kita tidak lagi menuruti keinginannya. Dulu memang kita nggak berbuat dosa. Tapi sekarang ketika kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, ternyata kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Dalam bagian ini Paulus tidak berkata kita tidak bisa berdosa. Tidak. Tapi tidak wajib berdosa. Karena apa? Karena kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dikatakan tubuh dosa kita turut disalibkan. Supaya kita tidak menghambakan diri lagi terhadap dosa. Kita sudah disalibkan. Artinya bagian kita, hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Kalau dulu selalu diperhamba oleh dosa dan melakukan keinginan dosa, sekarang kita tahu arah hidup kita jauh lebih jelas. Yaitu hidup kita, hidup untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana? Ya mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Karena orang yang dahulu mati sekarang sudah hidup untuk Tuhan. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dan itulah pernyataan yang Paulus nyatakan. Segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Bahkan sampah. Karena apa? Pengenalanku akan Kristus. Bukankah demikian juga di dalam kehidupan kita? Mungkin segala sesuatu dulu menjadi kebanggaan kita. Ketenaran kita, kemegahan kita, kemewahan kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi setelah kita kenal Kristus, saya tahu apa yang utama dan terutama dalam hidup saya. Misalnya ketika kita bersekolah, anak-anak muda. Sekolah yang terbaik bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk kebanggaan. Tapi saya sekolah baik, yang terbaik. Untuk apa? Untuk saya boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup lebih bertanggung jawab lagi. Dalam membangun kehidupan rumah tangga, kalau dulu ya karena mengejar status. Daripada nggak menikah, lebih baik menikah. Ya asal pilih jadinya. Kadang kan kita tuh pengen yang cepat ya. Padahal Tuhan mau kasih kita yang tepat. Tapi karena kita buru-buru, daripada nanti mengejar status dan lain sebagainya, kita lakukan, kita salah. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang tidak. Kalaupun saya mau membangun rumah tangga, saya mau membangun untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang mengerjakan. Tujuannya apa? Untuk membangun dalam pertumbuhan. Sehingga dalam pernikahan kita juga boleh memuliakan Tuhan. Dalam pergumulan, dalam permasalahan kehidupan, kita tahu semua membawa pertumbuhan di dalam Tuhan. Arah kita, segala sesuatunya kita arahkan kepada Tuhan. Demikian juga dalam bekerja. Bagaimana pekerjaan kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Ini merupakan sarana yang Tuhan berikan untuk kita boleh melayani Tuhan dengan lebih baik. Banyak orang menjadikan pekerjaan itu menjadi tujuan dalam hidupnya. Padahal pekerjaan Tuhan berikan itu sebagai sarana untuk setiap kita bisa dan boleh melayani Tuhan dengan lebih baik. Utamakan Tuhan. Jangan gara-gara pekerjaan kita tinggalkan Tuhan. Jangan pekerjaan malah justru menjauhkan kita dari Tuhan. Justru dalam pekerjaan ini kita bisa melayani dan memuliakan Tuhan. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan. Kita sadar pelayanan yang saya lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sebagai aktualisasi diri. Orang biar tahu kemampuan saya. Orang biar tahu saya bisa. Bukan.
bukan sebagai pengakuan atau untuk sebuah penerimaan terhadap orang lain, melainkan satu kesadaran penuh. Ini sebagai ucapan syukur kita. Dia sudah mati bagi kita. Biarlah kita hidup bagi dia. Dan biarlah kuasa kebangkitannya nyata dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan hidup kita untuk senjata kebenaran dan kemuliaan Allah. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena kita hidup di bawah anugerah dari Allah. Sebagai respon, mari kita bertekad untuk hidup kudus di dalam kasih dan anugerahnya. Mari kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Mari kita tinggalkan segala dosa kehidupan kita dan hidup kita untuk memuliakan Allah dan melakukan kehendak Allah. Kristus telah bangkit dan hidup dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita, hidup yang senantiasa dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus dalam kita menjalaninya. Kita telah menang atas dosa karena kuasa kebangkitan daripada Kristus. Mari kita hidup senantiasa untuk kemuliaannya. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dosa masa lalu apa yang hari ini masih ada di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sadar kita tidak mampu. Kita butuh anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menopang kita. Apakah dalam pekerjaan, dalam kehidupan pernikahan, dalam pelayanan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa berkuasa lagi atas hidup kita. Dan marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Taat dengan total. Dengan sepenuhnya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita. Dengan identitas kita sebagai orang yang percaya. Yang sudah dibangkitkan. Mari kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Baca firman. Renungkan firman. Dan biarlah firman itu yang menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita bangkit kembali. Untuk kita boleh menyadari dan membawa keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan mengoreksi hati dan pikiran kita. Masihkah kehidupan masa lalu kita merintangi pertumbuhan iman kita? Masihkah dosa-dosa itu menekan kita? Membawa kita tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita.